perjanjian lamanya merujuk kepada Masoretic Text Ibrani, sementara perjanjian barunya merujuk kepada naskah-naskah Yunani ini, gitu ya. Jadi saya juga bersyukur ada LAI, saya bersyukur ada kodeks-kodeks Yunani. Namun demikian, karena saya sebagai seorang pengajar, saya harus tahu pada saat ada orang bertanya, ini sebenarnya ditulis awalnya oleh Markus ini di dalam Aramaik atau dalam Yunani. Nah, dari analisa split words ini kita temukan jawabannya. Markus menulis di dalam bahasa Aramaik. Halo, kembali lagi bersama dengan saya di channel Nasrani Indonesia yang terus membahas tentang agama, sains, dan juga sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini kita membahas tentang bukti Injil Markus ditulis awal dalam bahasa Aramaik. Caranya dengan cek split words Markus 4 ayat 30. Sama dengan saya lagi, Aldo Tulungalu. Shalom Aleichem, Assalamualaikum, dan Assalamualaikum. Nah, saudara-saudara, banyak kali saya bertemu dengan rekan-rekan Kristen ataupun non-Kristen yang berpikir kalau bahasa kitab suci perjanjian baru itu ditulis awal di dalam bahasa Yunani. Nah, saya kurang sependapat dengan pendapat tersebut. Oleh karena itu, saya coba jelaskan lewat video-video saya. Sebenarnya duduk perkaranya itu seperti apa, ya. Bukti-buktinya itu seperti apa, sehingga saya meyakini kitab perjanjian baru itu ditulis asal mulanya atau pada awalnya di dalam Aramaik, kemudian baru diterjemahkan ke dalam Yunani. Baik, khusus video ini saya menjelaskan khusus untuk Injil Markus saja. Baik, saudara-saudara sudah tahu ya, Markus ini adalah murid dari Petrus, jadi atau ada yang bilang juga kerabat dari Petrus sendiri. Jadi masih berdarah Yahudi. Nah, orang Yahudi di abad 1 itu berbahasa Aramaik, ya, bukan berbahasa Ibrani sehari-hari, bukan juga berbahasa Yunani. Namun demikian, perlu disadari kalau memang ada orang-orang Yahudi yang bisa berbahasa Yunani, yaitu mereka yang terhelenisasi atau yang terpengaruh budaya Yunani. Biasanya mereka itu menggunakan bahasa Yunani untuk tujuan berdagang. Nah, pada saat Injil diberitakan oleh Maran Yeshua, Yesus sendiri berbahasa Aramaik bersama juga dengan para rasulnya. Nah, pada saat Injil diberitakan ke bangsa-bangsa, barulah para rasul yang berdarah Yahudi belajar bahasa Yunani, gitu. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita expose Markus, khususnya Markus 4 ayat 30 ini, untuk melihat sebenarnya Injil ini ditulis dalam Aramaik atau Yunani dulu. Sebelum saya jelaskan lebih jauh, ya, saudara-saudara, saya juga mau share sedikit lagi kalau yang namanya naskah-naskah kuno di abad 1 sampai abad 3 itu sudah tidak ada lagi. Kenapa? Karena dulu belum ada zat pengawet naskah seperti sekarang ada di berbagai museum. Oleh karena itu, naskah-naskah awal yang ditulis oleh para rasul dan penulis yang lain, lalu disalin, yang usianya mulai di abad 1 sampai abad 3, tentunya itu sudah tidak ada lagi. Ini menyangkut
sains pada saat itu yang belum belum menemukan zat pengawet naskah ya. Baik, video ini saya akan bagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama terjemahan LAI atau terjemahan Indonesia Markus 4 ayat 30 ya. Lalu yang kedua adalah beragam teks Yunani Markus 4 ayat 30 ya. Jadi apa yang saya akan sodorkan ke hadapan rekan-rekan ini bukan bunyi dari kata Yunani yang berbeda-beda ya. Tidak. Tapi saya sodorkan benar-benar teks Yunaninya ya. Ini ada perbedaan teks sehingga bacanya pun berbeda sehingga maknanya pun jadi berbeda ya. Lalu saya akan share ya cara guru Yunani itu memilih. Ini kan ada perbedaan. Lalu biasanya mereka tuh memilih berdasarkan apa? Nah, saya sudah bertanya ke beberapa teman termasuk guru-guru Yunani, bahasa Yunani, bagaimana cara mereka memilih. Nah, ini saya akan share juga di video ini. Lalu yang keempat, bagaimana bunyi dan teks yang berbeda tersebut ya, saya akan tampilkan ya. Saya juga harus jujur kalau bahasa Yunani maupun bahasa Aramaik bukanlah kompetensi saya. Jadi pada saat saya share video pengajaran ini, saya harus mengambil referensinya memang dari website-website yang sudah menyediakan ini. Yang kelima, solusi dari perbedaan tersebut ternyata ya ini bisa diselesaikan kalau kita mengecek teks Aramaik atau Siriaknya, karena memang dari Aramaik inilah kemudian muncul beragam teks di dalam Yunani. Baik, saya akan share yang pertama terjemahan LAI Markus 4 ayat 30. Saya ambil dari website alkitab.sabda.org ya. Markus 4 ayat 30. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu, atau dengan perumpamaan apakah hendaknya kita menggambarkannya? Gitu ya. Ini adalah terjemahan dari rekan-rekan LAI kepada kita di dalam bahasa Indonesia. Ya. Lalu bagaimana dengan teks di dalam teks Yunaninya? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini adalah website yang berisi tentang kodeks Yunani, terutama diambil di dalam kompilasi Textus Receptus ya. Nama linknya adalah textusreceptusbibles.com ya /interlinear. Nah, saudara-saudara bisa cek sendiri lalu perhatikan ya tulisan atau teks Yunaninya. Nah, saya tidak bisa membacanya, jadi saya tunjukkan. Inilah teks Markus 4 ayat 30 di dalam Textus Receptus. Ya, ini dia. Nah, di dalam terjemahan King James Bible 2016, dalam bahasa Inggris bunyinya, "Then he said, to what shall we liken the kingdom of God? Or with what comparison shall we compare it?" Nah, saya bold ya, kata compare it. Ya, compare it. Compare. Ya. Nah, perhatikan ya, di dalam teks Yunani yang lain ya, compare ini dari sini ya, rekan-rekan ya. Saya ambil dari website biblehub.com/interlinear Markus 4:30 ya. Nah, ini adalah huruf atau aksara Yunaninya ya. Jadi berbeda sama yang tadi ya. Ya, di sini diterjemahkan menjadi shall we present. Shall we present. Jadi kalau tadi
compare ya. Nah, di Bible Hub ini present ya. Jadi ada dua kata dalam Yunani. Ini kata yang berbeda. Sekali lagi ya, ini bukan bunyi yang berbeda, tapi teksnya sendiri berbeda. Sehingga kan bingung. Ini yang satu adalah memaparkan, yang satu adalah membandingkan. Nah, ini mana yang benar? Nah, saya coba share juga bagaimana sih bunyinya di dalam bahasa Yunani itu. Nih, ujung-ujungnya seperti ini ya. Παραβάλλομαι ναύτην. Sekali lagi, Παραβάλλομαι ναύτην. lihat. Perhatikan saat dengan naskah yang lain. Παραβολθήταμεν. Sekali lagi. Παραβολθήταμεν. Jadi dengan teks yang berbeda, bunyinya berbeda, lalu terjemahan atau maknanya berbeda. Gitu ya. Jadi kita mau pilih yang mana? Nah, saya sempat diskusi sama salah seorang guru Yunani ya. Jadi ada berbagai cara ya guru-guru Yunani ini untuk memilih kalau diperhadapkan dengan dua kata yang berbeda ini. Ayatnya sama, tapi ada kodeks yang bilang compare, ada kodeks yang bilang membandingkan. Ya. Membandingkan dan memaparkan. Ya. Ini kodeks mana yang harus dipilih? Ya. Nah, mereka itu punya berbagai cara pendekatan untuk memutuskan. Yang pertama, mereka cari yang paling banyak ditulis di dalam naskah-naskah Yunani. Jadi pilih yang terbanyak. Tapi ada juga ya guru yang lain memilih mana naskah yang paling tua, tulisannya apa. Nah, naskah yang paling tua ini ya tentunya kalau tidak Codex Sinaiticus atau Codex Vaticanus karena sama-sama di abad 4 gitu ya. Lalu ada lagi yang memilih berdasarkan kompilasi kodeks. Jadi kompilasi kodeks itu ada majority text, ada textus receptus, ada juga critical text. Ya. Kan ini kodeks itu banyak, kodeks Yunani ini ya. Mulai dari abad 4, 5, 6, 7 sampai abad 15 itu beragam ya. Dan ini berbeda-beda, tidak ada dua kodeks yang sama persis, itu tidak ada. Ya, makanya jemaat itu kalau dikasih bingung. Ya. Satu kitab gitu ya, lain-lain kodeks tapi berbeda-beda isinya. Oleh karena itu memang sebelum ada mesin cetak ya, jemaat itu tidak pegang namanya kitab perjanjian baru, perjanjian lama itu nggak pegang. Mereka hanya datang ibadah untuk ikut perjamuan ya, lalu dengarkan khotbah sebentar lalu pulang. Ya. Nah, kita di zaman sekarang kita bisa menikmati, bisa belajar lebih jauh lagi ya pengajaran Yesus ini, kita perjanjian baru ini, dan kita mesti lihat dengan jujur, dengan sadar, oh ternyata ada perbedaan. Nah, karena ada beragam perbedaan ini, si Father Erasmus ya dari Katolik itu membuat kompilasi. Kalau gitu supaya jemaatnya nggak bingung, dia kumpulin aja nih mana yang menurutnya itu layak untuk dijadikan materi pengajaran. Jadi diambil ya dengan pemikiran dasar pertimbangan beliau sendiri ya. Jadi dipilih kodeks-kodeks mana ya yang harus memuat ya kitab perjanjian baru ini. Nah, beliau 3 kali melakukan revisi setelah di ACC sama Paus. Pada saat itu barulah ini dikeluarkan lalu dicetak. Itu Textus Receptus. Nah, selain Textus Receptus ya sebelumnya ada majority text yang dipegang sama saudara-saudara Kristen Ortodok. Lalu setelah itu muncul namanya critical text yang disusun, dikompilasi oleh rohaniawan dari Anglikan. Ini ada 2 rohaniawan yang mengerjakan proyek ini. Jadi berdasarkan kompilasi-kompilasi inilah si guru Yunani ini bisa memilih. Kalau biasanya dia pakai Textus Receptus, nah dia
pakai Textus Receptus untuk mengajar, ya. Kalau ada dua perbedaan, dia pakai itu berdasarkan pemilihan kompilasinya Textus Receptus, dari situlah dia mengambil ayatnya lalu dia mengajar. Nah, selain itu ada juga guru Yunani yang memang mengajarkan, memang sudah terbiasa dengan terjemahan tertentu, ya. Nah, kalau Textus Receptus sendiri itu kan berbagai terjemahan itu muncul dari Textus Receptus. Begitu juga critical text, ya. Berbagai terjemahan. Nah, ada guru-guru tertentu memang yang sudah nyaman dengan terjemahan tertentu, ya. Jadi kalau biasa pakai King James Version, ya King James Version. Kalau ada yang terbiasa New King James Version, ya pakai itu. Kalau ada yang terbiasa dengan NIV, NIV. Lalu dia mengajar. Jadi ada berbagai pertimbangan, ya, untuk memilih kata mana ya yang harus dipakai, begitu, ya. Nah, kalau ditanya dengan jujur, mereka jelas tidak tahu, ya. Sebenarnya nih dari dua ini memaparkan terus membandingkan, sebenarnya yang awal itu ditulis sama Rasul Markus, ya, itu yang mana? Kan tidak mungkin Rasul Markus itu menulis dua kitab, ya. Markus 4 ayat 30 tulisannya memaparkan, terus dibuat lagi sama dia tulisannya adalah membandingkan. Nah, dua kodeks Yunani itu terus diberikan kepada jemaat yang lain atau rohaniawan yang lain, sehingga dari awalnya sudah dua. Nggak mungkin, pasti awalnya satu, ya, pasti awalnya satu. Nah, yang mana yang benar? Nah, saudara-saudara yang mengajar Yunani ini akan bingung, ya. Pasti tidak seragam. Pasti tidak seragam jawabannya. Ada yang memilih memaparkan, ada yang memilih membandingkan. Nah, saya berikan solusinya. Coba lihat naskah Pesita Aramaik Markus, ya. Di sana akan ketemu jawabannya mengapa ada dua kata berbeda di dalam Markus 40 ayat 4 ayat 30 ini, gitu ya. Saya masuk ke dalam website dukrana.com/pesita, ya. Markus 4 ayat 30, ya. Huruf Siriah yang saya tampilkan di sini, ya. Ini adalah huruf Aramaik modern, ya. Sekarang disebut Siriah. Nah, ini adalah terjemahan dari George Lamsa, ya. Beliau memilih kata picture, ya, menggambarkan, memaparkan, ini sama, gitu. Nah, kalau dicek lebih jauh, ya, kata Aramaiknya ini sebenarnya ini penyebutannya bagaimana dan artinya apa di dalam bahasa Aramaik atau Siriah. Nah, kita cek di sini, ya. Cek huruf yang terakhir ini, ya, yang jadi masalah muncul di sini. Nah, ternyata, ya, kata yang menjadi masalah itu di dalam Siriak itu, tulisannya ini bacanya adalah Namtri, ya, Namtri, gitu ya. Nah, artinya apa Namtri ini? Ternyata, ya, artinya itu beragam, ya. To compare, to use a parable, to represent. Nah, saya juga buat catatan sendiri, ya, di sini. Nah, penjelasannya tuh lebih panjang. Jadi ada artinya, ya. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu ada beragam arti. Ada yang mengartikan represent, ada yang mengartikan compare, ya, di compare, to compare juga bisa, ya. Jadi memang asal muasalnya itu ternyata bahasa Aramaik yang ditulis sama Markus. Nah, bahasa Aramaiknya hurufnya itu seperti ini, ya. Ini Aramaik di zamannya Markus itu seperti ini. Nah, kalau yang saya tadi tampilkan adalah
perkembangan, karena bahasa Aramaik seperti bahasa yang lain juga kan berevolusi, jadi berubah juga. Namun demikian, hanya hurufnya yang berubah, tapi maknanya itu sama, ya. Hurufnya sama, hurufnya yang berbeda, maknanya itu sama. Nah, maknanya satu kata ini punya beragam makna. Ada memaparkan, ada membandingkan, ya, di dalam Aramaik. Jadi, si Markus ini menulis ini di dalam bahasa Aramaik, ya. Menulis satu kata ini lalu dia serahkan kepada jemaat atau rohaniawan yang lain. Nah, oleh jemaat atau rohaniawan yang lain, ya, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, ya. Bisa aja berkelompok, bisa saja dilakukan oleh orang per orang. Mungkin ya orang Yahudi yang bisa bahasa Yunani, atau juga mungkin jemaat yang berbahasa Yunani sehari-hari bisa bahasa Yahudi. Jadi pada saat muncul kata ini, ditulislah di dalam bahasa Yunaninya itu seperti yang tadi saya sampaikan. Terjemahannya di dalam bahasa Indonesia ada yang memaparkan, ada yang membandingkan. Jadi di dalam terjemahan Yunaninya ini jadi ada dua, gitu. Inilah yang disebut sebagai, sekali lagi, split words, gitu ya. Ini yang membuktikan kalau pada awalnya memang ditulis dalam bahasa Aramaik, gitu. Kalau ngelihat teks Markus 4:30 di dalam kodeks-kodeks Aramaik itu sama, ya, itu sama, seperti itu semua, gitu ya. Nah, kodeks Aramaik ini muncul diyakini memang sudah ada, ya, dari tangan para rasul sejak abad 1, ya. Namun sama seperti kodeks Yunani, ya, karena dulu belum ada zat pengawet naskah, ya, sains belum berkembang, kimia belum berkembang. Oleh karena itu naskah-naskah abad 1, 2, 3, 4 ini hancur, hilang. Nah, yang bertahan naskah-naskah atau kodeks abad 5, abad 6, abad 7, 8, 9, 10, 11, gitu. Ya, di dalam Peshitta Aramaik. Nah, rekan-rekan, inilah yang bisa saya sampaikan, ya. Kalau misalnya ada rekan-rekan yang berpikir saya ini rasis, gitu ya, nggak suka sama Yunani, ini bukan masalah saya suka atau tidak suka, ya. Terus terang, saya bersyukur ada naskah-naskah atau kodeks-kodeks Yunani, ya. Saya juga belajar sejak kecil dari membaca kitab LAI. Kitab LAI itu perjanjian lamanya merujuk kepada Masoretic Text Ibrani, sementara perjanjian barunya merujuk kepada naskah-naskah Yunani ini, gitu ya. Jadi saya juga bersyukur ada LAI, saya bersyukur ada kodeks-kodeks Yunani. Namun demikian, karena saya sebagai seorang pengajar, saya harus tahu pada saat ada orang bertanya, ini sebenarnya ditulis awalnya oleh Markus ini di dalam Aramaik atau dalam Yunani. Nah, dari analisa split word ini kita temukan jawabannya. Markus menulis di dalam bahasa Aramaik. Itu pasti. Baik, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya undur diri. Assalamualaikum. Shalom alaikum. Assalamualaikum.